Dengerin kalau simak. Hadis yang ke-18 dari Abu Jar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ini nama sahabat yang mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang dikatakan Nabi. Amalin ya, Bu, amalin Bu. Insya semoga Allah berikan kemudahan kita mengamalkan 3 hal ini. Pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ini kunci sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, amalkan 3 hal ini. Pertama, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwa. Ya, apa itu takwa? Takut sama bini tua. Bukan Bu, bukan. Batak sama Jawa, bukan. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Itu takwa namanya. Dimanapun kita berada, kita bertakwa. Bagaimana caranya kita bertakwa? Ingat Allah dimanapun kita berada. Di majelis taklim ingat Allah, di rumah ingat Allah, lagi nyuci ingat Allah, lagi ngepel ingat Allah, lagi neriska ingat Allah, di pasar ingat Allah, di mobil, di motor ingat Allah dimanapun kita berada. Ini namanya bertakwa. Kadang ada orang ingat Allah lagi di majelis taklim doang, lagi di masjid doang, tapi ketika selesai ngaji ingatnya duit, ingatnya utang, ingatnya kondangan, ingatnya arisan, ingatnya cicilan, ingatnya nanti paket dateng. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ingatnya. Nah, berarti belum bertakwa. Orang yang bertakwa itu ingat Allah dimanapun berada. Itulah bertakwa dimanapun kita berada. Apalagi sekarang kan sebentar lagi musim pilkada. Kan ada 2 Bu, ada pilkada, ada pilkabe. Bedanya di mana? Kalau pilkabe lupa jadi, betul. Kalau pilkada jadi, bener apa nih? Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi umumnya begitu Bu. Wah, kalau saya jadi anak-anak sekolah gratis makan. Kalau saya jadi BBM turun. Ya, kalau saya jadi sembako turun. Jadi lupa. Ya Allah. Allahu Akbar, dibohong janji doang. Nauzubillah ini. Itulah makanya pentingnya kita jangan salah pilih. Ya, istikharah. Nah Bu ya. Nah, kalau ingin sukses dunia akhirat, ingat Allah. Kenapa selalu kita ingat Allah? Karena kita pasti mati. Masalahnya itu. Yang kaya, yang miskin, jamaah, ibu-ibu, ustadz, kenceng banget. Belakangan nyumpahin. Ya, semua kita pasti pulang, betul. Ibu habis ngaji ini kira-kira di majelis taklim sampai Johor gak? Pasti ibu pengen. Kenapa pengen pulang? Karena senang. Setiap pulang senang. Anak sekolah ada gurunya galak banget. Ini anak kita atau kita dulu sekolah. Lalu kepala sekolah mengumumkan, anak-anakku hari ini guru matematika enggak masuk. Jadi anak-anak silakan belajar di rumah. Bocah kira-kira seneng gak tuh? Oh, seneng banget. Apa tasnya ketinggalan? Saking seneng-senengnya orang buru-buru pengen pulang. Pulang senang, betul. Lebaran nih, lebaran. Apalagi orang-orang yang orang Jawa, orang Sumatera, habis Ramadan puasa pada pulang
kampung. Seneng nggak tuh? Saking senengnya dibela-belain walaupun pakai motor butut dia pulang kampung juga. Kenapa? Karena senang ketemu orang tua, ingin ziarah ke makam orang tua, ingin bertemu dengan saudara lebaran Idul Fitri di kampung. Pulang kampung senang. Ada yang udah haji di sini? 42 hari, 40 hari minimal. Haji lama tuh. Ya udah 40 hari kutok dokter mengumumkan, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, insya Allah besok kloter kita pulang. Oh, jamaah haji yang dibilang begitu kata kepala kloter seneng nggak tuh? Seneng. Kenapa? Mau pulang. Ingat tuh, rumah gentengnya udah tahu di sini, rumahnya di sini, mau ketemu saudara, ingin menceritakan bahwa saya sudah haji, ketemu ini, ketemu itu, dirasakan nikmatnya haji. Oh, seneng. Pulang haji senang. Jadi setiap pulang itu kita senang. Pulang haji senang, pulang anak sekolah senang, pulang haji senang, pulang kampung senang. Nanti semua kita akan pulang ke kampung akhirat. Senang Bu? Benar? Senang? Udah siap? Katanya senang. Kalau senang mah pengen cepet-cepet pulang, namanya senang kan? Bocah disuruh pulang senang. Ibu ngaji pulang senang. Masa pengen pulang ke kampung akhirat mikir-mikir? Ya, bilang senang entar, nggak bilang senang pengen lama di dunia. Ya Bu, untuk apa lama dunia kalau banyak maksiat? Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan senang. Apa itu? Husnul khotimah. Makanya supaya kita pulang senang, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah. Yang kedua, ittabi sayyi'atal hasanata tabuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan burukmu. Nih, kita ini kan bukan malaikat, betul? Juga bukan setan. Pasti saya tanya, ada di antara ibu-ibu dan saya yang nggak punya dosa di sini ada? Tangan-tangan yang nggak punya dosa. Ada. Yang dosanya sedikit, ayo unjuk tangan yang dosanya sedikit. Bener dosa sedikit Bu? Sedikit Bu dosanya. Saya tanya, ibu yang punya dosanya banyak mana? Oh, saya paling banyak dosanya Bu, paling banyak saya dosanya. Ya Allah tuh. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita manusia pelupa, paling salah hilaf. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Contoh, ibu hobinya ngerumpi, ganti dengan hobinya sholawat, zikir, baca Quran. Hobinya gibah, membicarakan aib orang lain, ganti hobinya sholawatan, hobinya datang di majelis taklim. Ya sukanya banding-bandingin harta suami, banding-bandingin tetangga tuh enak tuh tetangga, hartanya berlimpah, uangnya banyak. Ya Allah, tuh banding-bandingin terus, hasut, iri hati, dengki. Ada nggak yang begitu? Kita rubah dengan nih cerita Bu, ini cerita benar Bu, nyata Bu. Ada orang kaya, saking kayanya itu uangnya tuh udah nggak terhitung lagi. Di semua bank ada Bu, saking banyak-banyaknya uangnya. Rumahnya pun ratusan ribuan uang karena dia memang double per rumah. Mobilnya, berderet yang harganya 1M, 5M. Tadi pagi-pagi saya cobain, Ustadz pengen nyobain mobil yang 1,5M. Boleh, duduk doang. Enak amat. Mincet langsung, mau kosong ini semua. Langsung cuma mincet doang, ngomong doang, hidup langsung, ngomong. Nggak boleh pincet. Saking enaknya tuh mobil. Ya Allah, kapan punya mobil begini ya? Subhanallah. Kaya banget orang itu. Tapi hidupnya Bu gelisah setiap hari, nggak senang. Padahal uangnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Suatu saat orang ini masih pengen nyari tanah lagi. Saking kayanya, tapi masih pengen nyari tanah lagi di mana-mana.
Ketika itu ada tanah luas lapang, lalu ada di tanah itu ada rumah kecil gubuk reot. Bingung dia, ini tanahnya luas kok rumahnya ada rumah gubuk reot. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ketika dia mau ke rumahnya, orang itu lagi sholat, aki-aki. Kalau aki-aki kan biasanya orang tua yang sudah tua, namanya aki-aki ya Bu ya. Ya ompong lah gitu kira-kira ya. Mau assalamualaikum nggak jadi, kenapa? Lagi sholat duha, karena waktu duha. Dia tungguin 2 rakaat, alhamdulillahirabbil alamin. Masih sholat lagi sampai 12 rakaat itu aki-aki sholat. Setelah selesai 2 rakaat dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai lagi alhamdulillahirabbil alamin. Selesai alhamdulillah 12 rakaat baru dia berdoa. Allahumma inna doa dan seterusnya doa. Nah udah selesai barulah orang kaya ini memberanikan diri. Ketok pintu, assalamualaikum. Enggak langsung dijawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Masuklah orang kaya itu ke rumah gubuk kecil aki-aki itu. Maaf Pak, saya ada perlu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perlu apa Pak? Maaf Pak, saya tadi ingin lihat tanah di sini. Tapi ketika saya perhatikan, saya ngintip, saya mau bertamu ke rumah Bapak. Selesai sholat, Bapak selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil. Ketika saya masuk rumah sebelum menjawab salam, Bapak selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil. Saya ngomong, Bapak juga mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kenapa Pak? Kenapa Bapak selalu alhamdulillahirabbil? Jawabannya ringkas. Apa jawabannya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengar kalimat itu, orang kaya tadi nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar, selama ini saya memandang salah. Kenapa selama ini saya gelisah? Kenapa saya tidak tenang hidup saya? Karena tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, karena tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Bapak hidupnya susah, rumah reot, mungkin makan nggak makan kali ya, karena ya begitulah nggak ada kerjaan. Akhirnya dia pulang. Apa? Saya pulang ke rumah, saya nggak jadi, ada perlu dengan Bapak. Pulang, ketemu istrinya, nangis, bingung bininya. Ada apa Pak? Kok pulang nangis? Taubat kepada Allah Bu, kita taubat. Kenapa taubat? Kenapa selama ini kita gelisah, hidup nggak tenang? Kenapa resah, stres, depresi? Ya Allah, karena kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Coba lihat itu aki-aki tadi, nggak punya apa-apa, selalu mengucapkan alhamdulillah. Hidupnya susah, alhamdulillah. Kita mengucapkan salam pun alhamdulillah. Benar Pak, kita mau ke sana Pak, kita ingin berjumpa dengan aki-aki tadi, kata ibunya. Oke lah, kita berjumpa. Ibu-ibu, dan akhirnya diajak istrinya tuh Bu, Pak, Bu, paham gak nih ceritanya? Orang kaya itu ngajak bininya, ketemu aki-aki tadi, biasa, lagi sholat, alhamdulillah. Lagi sholat, alhamdulillah. Dia ucapkan salam, belum jawab, alhamdulillah. Baru ngomong, alhamdulillah. Akhirnya suami istri tadi ngomong, Pak, maaf Pak, semoga Bapak gak tersinggung. Kenapa? Saya punya rumah banyak, mungkin jumlahnya gak terhitung, uang sudah gak ada hitungannya, istrinya gak ada serinya, saking banyaknya uang. Mobil pun banyak banget. Ini Pak, supaya Bapak tenang ibadah, tolong Bapak pilih rumah. Silakan pilih rumah yang mana. Tolong Bapak ya menerima apa yang saya berikan. Pokoknya Bapak jangan pikirkan apapun. Mobil supir 24 jam. Kemudian makanan saya kasih setiap hari. Pokoknya jangan Bapak meminta apapun kami beri. Yang penting Bapak ibadah, doakan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa dari kisah menarik ini Pak? Bu, apa Bu? Kenapa selama ini kita gelisah? Kenapa selama ini kita resah? Kenapa selama ini kita nggak bersyukur? Karena kita tidak pernah bersyukur. Kenapa Allah ajarkan dalam sholat itu rukun sholat pertama baca apa?
Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah setelah bismillah baca apa? Alhamdulillahirabbil. Lagi sehat kita sholat, alhamdulillahirabbil. Kita lagi sakit sholat, alhamdulillahirabbil. Lagi banyak duit kita sholat, alhamdulillah. Nggak punya duit kita sholat, lagi banyak hutang kita sholat, lagi bokeh kita sholat. Benar. Ada suami kita, orang tua kita meninggal, kita ikut sholat jenazah. Setelah takbir yang pertama, setelah bismillah kita baca apa? Alhamdulillah. Padahal orang tua kita meninggal kan? Boleh gak kita baca Allahu Akbar lagi sholat jenazah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi. Nggak sah sholat kita. Harus membaca apa? Alhamdulillahirabbil. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang ngatur hanya Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba ya Allah kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Jadi kita bisa menangkap hikmah, apapun yang terjadi itu baik orang mukmin. Musibah dia sabar, nikmat dia syukur. Makanya dengan bersyukur Allah tambah. La in sakartum la azidannakum. Gak ada orang kaya kecuali selalu bersyukur. Jadi orang kaya itu orang siapa? Orang yang paling banyak syukurnya. Jadi kalau kita ingin tahu orang paling kaya di pondok, siapa dia? Orang yang paling banyak syukurnya. Bukan orang yang paling banyak mobilnya, bukan orang yang paling banyak uangnya, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang yang paling banyak amalnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang banyak syukurnya. Insya Allah. Maaf Bu, saya ingat masa lalu saya menjadi nangis ya. Ya mungkin ini bagian daripada pembelajaran Allah kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita maksiat, ikuti baik lagi. Kita maksiat, langsung kita istighfar. Insya Allah. Yang ketiga, jam 9. Wa khaliqin nas bihul berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang amalkan Bu, 3 sa. Ini dari Aagim nih. 3 sa. Amalin ya. 1, ikutin saya. Saya aman bagimu. Ayo. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Ya amalin nggak Bu ya? Ayo, 1. Saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Inilah akhlak. Akhlak itu adalah saya aman bagimu. Ketemu siapapun kita aman. Ketemu suami, ketemu suami orang, ketemu teman, ketemu musuh, saya aman bagimu. Ketemu siapapun saya aman bagimu. Saya lagi ketemu musuh nih, saya aman bagimu. Tuh, saya doain supaya Allah berikan hidayah. Ketemu orang yang dengki sama kita, saya aman bagimu. Orang yang sering membicarakan aib orang lain, kita dibicara aib kita, saya aman bagimu. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Kemanapun kita bertemu, menyenangkan orang lain. Inilah akhlak. Ya, makanya ada 5 S kata Agim. Senyum, salam, sopan, santun. Saya menyenangkan tuh, ketemu orang senyum. Walaupun kita punya uang 1 miliar, ketemu orang senyum Bu. Bener ya? 1 miliar. Itu pasti itu Pak. Ibu nggak punya duit, bokeh ketemu orang. Bisa nggak? Bener. Senyum, senyum. Yang kedua salam sama orang ketemu Bu. Empok gimana? Salam dulu baru empok. Assalamualaikum. Karena salam itu nyapa, jangan belagu, tuh belagu. Gara-gara gelarnya profesor doktor, wah, petantang-petenteng, uangnya banyak, mobilnya banyak, ketemu orang, wah, sinis banget. Buang muka, nggak pernah nyapa. Nauzubillahi min.
senyum, salam, sopan, santun, sapa. Tuh, sopan santun sama orang. Jadi saya menyenangkan, ketemu orang menyenangkan. Ketemu orang menyenangkan, buat orang senang. Ya, buat orang senang. Itu namanya akhlak yang baik. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Kepada siapapun bermanfaat. Jadi orang bermanfaat. Ya Bu, tahu bermanfaat Bu? Minimal kalau kita nggak mampu sedekah setiap hari 1 juta untuk Masjid Nurul Falah, kan 2.000 mah mampu. Mampu nggak 2.000 sehari? 2.000 sehari mampu nggak? Kenal nggak Bu Abdurrahman bin Auf? Kenal nggak? Kenalan di mana? Saya udah sampein waktu yatim kan? Waktu lebaran yatim saya pernah nyampain nih. Saya ulang lagi dah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kayanya luar biasa. Kayanya luar, saking kayanya Bu, nggak terhitung hartanya. Tapi dia kalau doa bukan minta untung. Apa doanya? Ya Allah, dagang saya ya rugikan ya Allah. Bangkrutkan ya Allah dagangan saya, jualan saya, bisnis saya ya Allah. Ada nggak di kampung Pondok dagang doanya begitu, ada nggak? Mana orangnya? Itu udah lama, gila ya. Mintanya apa? Untung terus. Kenapa Abdurrahman bin Auf mintanya rugi? Karena dia selalu untung setiap hari. Kenapa setiap hari untung? Karena setiap hari dia bersedekah. Sedekahnya gak tanggung-tanggung Bu, 10.000 dinar. Kalau dirupiahkan 1 dinar 4 gram emas. Saya tanya, Ibu tahu harga emas? 1 gram berapa Bu? 1 juta. Berarti 4 juta dikali 10.000 dinar. Hitung oleh banyak banget dah. Itu bukan setahun sekali sedekahnya, bukan sebulan sekali, setiap hari sedekahnya segitu. Makanya dagangannya laris terus, usahanya laris. Jadi kalau nih Ibu pengen bisa ini hadis, harus belajar hadis. Ibu pengen jadi wanita solehah, belajar ilmu wanita solehah. Ibu pengen pinter ngaji, belajar ke Ustadz Samsul bisa ngaji. Ibu pengen orang kaya nggak Bu? Pengen nggak? Belajar kaya. Bagaimana belajar kaya? Setiap hari sedekah. Bener nih Bu. Pengen kaya kan? Setiap hari sedekah. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Walaupun 2.000 tuh Ibu kumpulin 2.000. Makanya ada jamaah saya Bu, ngumpulin uang di tabungan. Ustadz nih saya setiap subuh saya sedekah 2.000. Dibawa waktu zikir. Berarti kan 2.000 dikali 30 berapa? 60.000 kan, alhamdulillah tuh kan. 60.000 kalau pun sali. Akhirnya jadi semen, jadi pasir dari kamar. Itu bisa nggak Bu? Bisa. Orang pondok kalau kok kampung ini setiap hari sedekah 2.000 aja atau 1.000, kalau 1.000 kegedean dah. 1.000 aja Ibu sedekah setiap hari, ini masjid jadi tuh. Ini pasti jadi. Tapi masalahnya, bisa nggak kita sedekah setiap hari? Iya, insya. Amalin ya. Caranya ada kotak amal. Kalau nggak Ibu ngumpulin dulu di rumah nih. Ada tabungan akhirat namanya. Tabungan akhirat. Ibu tulis tabungan akhirat. Ditaruh di, terserah mau di baskom ke, taruh dibikinin apa gitu ya, celengan lah. Ibu beli celengan. Tabungan akhirat. Ibu taruh 1.000. Di sebulan kasih ke Ustadz Sidik DKM. Nih sebulan Januari sedekah saya, doain ya orang tua saya. Bisa nggak? 1 orang berarti 30.000. Orang pondok jumlahnya berapa? Banyak banget. Sebulan berapa Bu? Itu kalau 1.000, kalau 2.000, kalau 5.000, kalau 10.000 sehari berapa? Insya. Pengen kaya? Belajar ilmu kaya. Bagaimana cara belajar ilmu kaya? Insya Allah. Jadi amalin ya 3 ya. Pertama, orang sukses itu orang yang selalu bertakwa dimanapun berada. Yang kedua, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan 3 sah, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Amalkan ya.
Insya Allah ilmu dari AAG Bu. Saya cuma nyampaikan doang. Ya mohon maaf saya ada acara di kampus Institut Agama Islam Depok, ditunggu sama dosen yang lain karena emang ini kita cepet harus bisa jadi universitas, perlu banyak tenaga yang ekstra begitu. Jadi mohon maaf saya ngajinya sampai jam segini, pengennya sih setengah 10, pengennya jam 10, tapi mohon maaf ya. Insya Allah nanti kesempatan yang lain kalau nggak ada acara seperti biasa insya. Jadi nggak usah undang Ustadz Akri yang mahal, undang Ustadz UAS. UAS ya, UAS. Siapa UAS? Abdul Somad. Ya udah Abdul Somad aja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu lihat di channel YouTube Saifullah Az-Zikra, di like, di subscribe dan di share, atau di Instagram Asep Saifullah 1773, atau di TikTok Asep Saifullah 81 Kolbun Salim, atau di Facebook Asep Saifullah Az-Zikra dan Pesantren Kolbun Salim, atau di langsung yang ngaji hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Semoga Allah selalu bersamakan kita dunia akhirat. Kalau Ibu nanti di surga, kalau saya masih di neraka, tolong tarik saya sama-sama kita masuk surga. Bisa jadi Ibu lebih ikhlas, Ibu lebih sabar, Ibu lebih tekun ibadahnya. Saya banyak dosa jadi lebih banyak maksiatnya. Jadi mohon doakan terus, mohon doain saya Bu ya, supaya barokah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal. Langsung pamit.